Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dapat melanjutkan kegiatan tausiah kita dengan sedikit berbeda. Kalau sebelumnya kegiatan tausiah dilakukan secara tatap muka, namun saat ini kegiatan kita dilakukan secara online. Walaupun kegiatan-kegiatan yang secara tatap muka sudah dihentikan, tapi kita harapkan kegiatan-kegiatan itu akan tetap terus berlanjut, dan kita bermohon berdoa mudah-mudahan virus yang sekarang ini sedang merebak itu bisa dapat dihentikan. Mudah-mudahan kita semua dapat terjaga, dapat disehatkan, dan tetap jaga kesehatan dan terus belajar walaupun dalam keadaan serba terbatas. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bahasan kita kali ini menyambung bahasan-bahasan kita sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kaitannya dengan akhlak terhadap Allah, maka bahasan kita kali ini akan membahas kaitannya dengan akhlak terhadap orang tua. Sebagaimana bahasan kita sebelumnya, bahwa akhlak itu adalah satu sikap, satu mental yang itu tertanam dalam diri seseorang. Apabila seseorang itu melakukannya tanpa satu rekayasa, tanpa satu kepura-puraan, maka itu disebut dengan akhlak itu. Akhlak nanti ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk. Berarti kalau yang disebut dengan akhlak terhadap orang tua, itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan oleh seseorang terhadap kedua orang tuanya. Maka kaitannya dengan orang tua, yang pertama kalau kita bertanya, kalau kita tanyakan kepada setiap orang, siapa yang sesungguhnya yang paling berjasa dalam kehidupan kita? Begitu banyak orang yang kita jumpai di rumah, kita akan menemui saudara-saudara kita. Kemudian samping rumah kita akan menemui tetangga kita. Kita barangkali punya kakek, punya nenek, kemudian punya saudara-saudara dan punya teman-teman semua. Maka siapa yang paling berjasa di antara sekian banyak orang yang kita temui? Tidak lain, kalau kita datang, kalau kita cari, tentu orang tua adalah mereka yang paling berjasa dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita dari awal kita lahir sampai kita hingga kita saat ini. Maka orang tua adalah orang yang paling berjasa. Orang tua itu adalah orang yang melahirkan kita, orang yang menjaga kita, orang yang merawat kita, orang yang menyayangi kita, orang yang menjaga dan memperhatikan kita. Maka tidak ada orang yang paling besar jasanya terhadap seseorang itu selain daripada orang tuanya. Maka sejak kecil, sejak orang itu tidak bisa melakukan apapun, kita itu berbeda dengan binatang ya. Kalau binatang itu begitu dia lahir, ayam itu begitu dia ditetaskan, menetas dia, kemudian tidak lama sesudah itu dia bisa berjalan ya. Kemudian tidak lama sesudah itu pula ayam itu sudah bisa mandiri. Dia bisa cari makan barangkali dia sendiri, kemudian dia tidak lama sesudah itu dia bisa mencari berjalan, kemudian dia bisa mencari makan sendiri. Berbeda dengan, dan binatang, hampir keseluruhan binatang-binatang juga seperti itu. Begitu sapi, kucing, kemudian apapun itu begitu tidak lama sesudah itu mereka bisa mandiri. Tapi berbeda dengan manusia. Manusia itu sampai usia dia 20 tahun. Kita sekarang itu sampai usia 25 tahun. Masih banyak mereka yang tidak bisa mandiri. Masih banyak mereka yang bergantung kepada orang tuanya. Nah, orang bisa berbicara, orang bisa berjalan, orang bisa belajar apapun kaitannya dengan kehidupan, itu tidak ada yang terlepas dari orang tua. Maka jasa orang tua adalah orang yang paling besar jasanya terhadap kita. Tidak ada mereka yang berjasa lebih daripada orang tua. Maka di dalam Al-Quran itu diperintahkan kita yang pertama itu adalah bersyukur.
Yang pertama adalah syukur kepada Allah, kemudian yang kedua adalah syukur kepada kedua orang tua. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka dalam beberapa ayat, Allah memerintahkan kita itu. Yang pertama itu barangkali kalau kita buka di surah Al-Isra, maka kata Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayhi ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Apa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah? Allah memerintahkan kepada kita semua apa? Yang pertama adalah alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kita menyembah kecuali selain kepada Allah. Kemudian yang kedua, setelah perintah larangan untuk menyembah kecuali kepada Allah, maka perintah yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ihsan itu artinya berbuat lebih daripada orang tua kita lakukan. Kalau orang tua, kalau kita menggunakan jasa orang lain, misalnya kita naik ojek, kemudian biayanya itu diminta adalah 10.000, kemudian kita memberikan lebih daripada yang diminta, lebih daripada biaya yang telah ditetapkan, kita kasih dia 11.000, kita kasih dia 12.000, maka yang 1.000 dan 2.000 yang kita berikan kelebihannya itu merupakan perbuatan ihsan. Nah, wabil walidaini ihsana itu artinya bahwa kita melakukan lebih apa yang dari orang tua kita lakukan. Nah, kalau orang tua kita itu membiayai hidup kita, maka mestinya ketika orang tua kita sudah tidak mampu lagi untuk mencari penghasilannya, penghidupannya, maka kitalah yang bertanggung jawab untuk membiayai penghasilan dan penghidupan mereka lebih daripada apa yang mereka berikan kepada kita. Nah, inilah perbuatan ihsan. Allah memerintahkan selain yang pertama, kata Allah, jangan sembah Allah, jangan sembah kecuali kepadanya, kecuali kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang berbuat baik itu di situ disebutkan adalah ihsan. Dan di ayat-ayat yang lain itu disebut dengan kata ma'ruf. Nah, kemudian yang kedua, imma yablughanna indakal kibar. Maka yang ihsan itu apa kata Allah? Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Perbuatan ihsan itu diantaranya adalah menjaga perkataan. Kalau orang tua itu sudah mulai menua dia, kalau orang tua itu sudah mulai tidak mampu lagi untuk melakukan segala sesuatunya, maka biasanya itu banyak hal-hal yang barangkali mendatangkan kesulitan bagi si anak. Orang tua sakit, orang tua sudah tidak mampu berjalan lagi, orang tua sudah tidak mampu melakukan kebiasaan-kebiasaan mereka secara mandiri. Maka ihsan di sini kata Allah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga perkataan, menjaga mulut. Maka di situ larangannya adalah fala taqul lahumu uffin. Janganlah kalian mengatakan cih atau ah. Nah, ini biasanya sebagian daripada kita yang paling mudah anak itu melakukan satu perbuatan yang tidak baik itu adalah dari mulutnya. Nah, orang tua baru bicara satu kali, dia sudah menjawabnya sampai 5-10 kali. Dan jawaban dari anak itu jawaban yang tidak menyenangkan oleh orang tua. Nah, perkataan yang tidak menyenangkan itu disebut dengan kata ufin, dengan kata ah. Nah, kita mengatakan ah saja, kita mengatakan cih saja, kita mengatakan mau pianeh, kita mengatakan ada hendak, kita mengatakan ini satu perkataan yang ufin. Nah, maka Quran melarang untuk kita melakukan itu. Fala taqul lahumu ufin. Yang kedua adalah setelah perkataan, karena itu merupakan satu perbuatan yang paling mudah dilakukan oleh seseorang, maka yang kedua itu adalah perbuatan. Wala tanharhuma, maka janganlah kita membentak. Biasanya sesudah orang itu melakukan perkataan, menyangkal orang tua dengan perkataan, dia akan dilanjutkan dengan perbuatan. Perbuatan itu apa? Satu tindakan yang itu tidak menyenangkan ke orang tua, membentak contohnya. Nah, maka Quran ini menyebutkan kata fala tanharhuma, janganlah kalian membentak keduanya. Nah, dalam keadaan apa? Indakal kibar, pada saat kedua orang tua itu sudah mulai tua, sudah mulai dewasa dia. Maka kita dilarang untuk membentak mereka itu. Di situ perlu kesabaran anak, di situ perlu perhatian anak. Sebagaimana orang tua juga
perhatian kepada kita pada saat kita dalam keadaan kecil, pada saat kita dalam keadaan perlu bimbingan dan tuntunannya. Maka ketika orang tua itu sudah mulai kibar, sudah mulai menua, dia kembali seperti anak-anak yang perlu bimbingan, yang perlu perhatian, yang perlu bantuan dan pertolongan. Maka di situ kita harus menjaga perkataan dan menjaga perbuatan. Fala wala tanharhuma wa qul lahuma, bahkan kata Allah perintahnya wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang mulia. Tidak hanya sampai di situ. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Bahkan kita menggulurkan kedua tangan kita dengan penuh kasih sayang. Kemudian mendoakan mereka, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, kasihilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kita semua pada saat kita itu kecil. Nah, ini yang perintah dan larangan yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Di lain ayat, maka Allah juga mengucapkan, Allah juga menyatakan, Allah juga berfirman, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amin. Dalam surah Luqman itu Allah menyatakan bahwa wasainal insana biwalidayhi husna, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amin anishkur li waliwalidayka ilayil masir. Kami perintahkan, kata Allah, kepada manusia, kepada semua yang itu orang, maka setiap dia manusia mesti dia memiliki kedua orang tua. Setiap kita mesti memiliki orang tua, meskipun tidak setiap kita itu memiliki anak, tapi setiap kita mesti memiliki orang tua. Maka kata Allah, wasainal insana biwalidayhi. Maka perintah Allah itu adalah kepada setiap orang itu untuk berlaku baik terhadap kedua orang tuanya. Kenapa? Terutama kepada ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu itu mengandung, kata Allah, itu dalam keadaan lemah dan semakin lemah dia. Kemudian setelah melahirkan, wa fisaluhu fi amain. Maka ibu jugalah yang menyusui mereka itu, menyusui kita itu. Berapa lamanya? Fi amain. Sebanyak 2 tahun. Nah, maka itu kata Allah, 2 kata Allah. Yang pertama bersyukur kepada Allah, yang kedua adalah bersyukur kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Nah, kata syukur itu mengandung yang pertama, mengandung 2 makna. Yang pertama adalah syukur dengan ucapan perkataan. Maka ketika kita bersyukur, kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Maka syukur yang pertama adalah dalam bentuk perkataan. Kita mengatakan hamdalah, kita mengatakan alhamdulillah, maka ini adalah satu bentuk kesyukuran. Bentuk kesyukurannya dengan apa? Dengan perkataan. Yang kedua, bentuk kesyukurannya itu adalah dengan perbuatan. Perbuatan bentuk kesyukuran itu apa? Melakukan sesuatu yang Allah ridai, apa yang Allah perintahkan, dan menjauhi apa yang Allah larang, dan menggunakan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Kalau Allah memerintahkan kepada kita berbuat baik kepada kedua orang tua, maka ketika kita melakukan kebaikan kepada orang tua, itu salah satu bentuk kesyukuran kita kepada kedua orang tua kita. Maka kata Allah apa? Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan yang kedua bersyukur kepada kedua orang tua. Maka ada beberapa ayat yang disandingkan itu. Tiga ayat itu yang kaitannya dengan penyandingan. Yang pertama itu amanu wa amilus sholihat. Yang pertama itu adalah beriman dan beramal saleh. Maka yang kedua salah satu dari yang 3 itu adalah anishkurli wali walidaik. Bersyukur kepada Allah, kemudian disandingkan juga dengan syukur kepada kedua orang tua. Nah, kemudian kata Allah, wa in jahadaka, yang dilarang hanya satu saja. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Karena syukur itu tadi yang pertama kepada Allah, baru kemudian kepada kedua orang tua, maka yang dilarang kita kepada orang tua itu hanya itu kaitannya dengan akidah saja. Apabila orang tua kita itu mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada kemusyrikan, maka kita tidak wajib taat kepada kedua orang tua. Tapi selain itu kita wajib taat kepada kedua orang tua. Maka kata Allah, wa in jahadaka. Jahada itu adalah berusaha dengan sekuat tenaga.
Maka di sini ada satu cerita, ada seorang sahabat yang itu orang tuanya setelah dia muslim, setelah dia mukmin, kemudian orang tuanya tidak terima anaknya itu masuk Islam. Nah kemudian apa? Berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana anaknya itu bisa kembali kepada kemusyrikan lagi. Orang tuanya tidak makan beberapa hari, kemudian anaknya tetap dalam keimanannya, kemudian melaporkan kepada Nabi hingga turunlah ayat ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Maka yang tidak wajib kita taat kepada kedua orang tua itu hanya satu, itu kalau perbuatan itu, kalau orang tua itu mengajak kita kepada kekufuran dan kepada kemusyrikan. Maka kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, apabila kedua orang tua kita itu mengeluarkan sekuat sedaya, semampu mereka, semaksimal apa yang mereka punya untuk mereka itu membawa kita kepada kemusyrikan, malaisa laka bihi ilmun, yang engkau tidak memiliki ilmu terkait dengan hal itu, fala tuti'huma. Maka perintah Allah adalah fala tuti'huma, janganlah kalian menaati keduanya. Jadi ketidaktaatan kita kepada orang tua itu hanya kaitannya dengan akidah, hanya kaitannya dengan keimanan. Apabila di luar keimanan, maka kewajiban kita adalah ketaatan kepada kedua orang tua. Fala tuti'huma. Tapi kemudian ayat itu dilanjutkan, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Meskipun kita tidak taat, bukan berarti kita menjauhi mereka, bukan berarti kita mengabaikan mereka, bukan berarti kita melupakan mereka. Akan tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi pergaulian mereka, perlakukan mereka secara baik, ma'ruf. Apa? Ma'ruf itu adalah sesuatu yang baik yang dikenal oleh semua orang. Kita tetap berhubungan baik, kita tetap memperlakukan mereka dengan baik, kita tetap mengunjungi mereka, kita tetap mengucapkan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf kepada mereka. Nah kemudian kata Allah, wattabi sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini adalah salah satu nasihat Luqman kepada anaknya. Maka kalau kaitannya dengan orang tua, kalau kaitannya dengan ibu dan bapak dan ibu kita, ibu dan bapak kita, maka kewajiban kita adalah taat, kecuali kalau dalam halnya kaitan dengan kekufuran dan kemusyrikan. Maka selain yang syukur, kemudian selain kita bahwa kita wajib memperlakukan kedua orang tua kita dengan ihsan, maka harus yang adab yang lain. Adab yang lainnya kepada orang tua itu adalah mendoakan. Waqur rabbik fir rabbi auz. Kalau di ayat yang Al-Isra itu, waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah dan doakanlah, rabbi irhamhuma, ya Allah sayangilah mereka berdua, sebagaimana mereka menyayangi kita waktu kita selagi kita kecil. Maka kita mendoakan kepada kedua orang tua kita, doakan kebaikan kepada mereka, doakan kasih sayang Allah selalu terlimpah kepada mereka, doakan mereka dalam keadaan selalu sehat dan dalam keadaan selalu berada dalam kebaikan. Ini adalah satu akhlak, satu perbuatan baik kita kepada kedua orang tua kita. Selain itu, maka hal yang paling penting seorang anak lakukan untuk orang tuanya adalah mengharapkan ridho orang tua. Ridho itu adalah sesuatu yang orang tua senangi, sesuatu yang membuat orang tua kita itu ridho kepada kita, sesuatu yang orang tua itu kalau kita melakukan atau mengucapkan itu, orang tua senang kepada kita. Maka itu adalah ridho orang tua. Nah, maka sebagai seorang anak wajib kita untuk mencari keridhaan orang tua. Kenapa keridhaan orang tua? Nanti ridho itu lawannya adalah suhtun, lawannya adalah murka. Orang yang tidak ridho, maka dia akan memunculkan kemurkaan, suhtun. Dalam bahasa Arab dua kata itu selalu disandingkan, selalu dilawankan. Ridho memiliki lawan daripada suhtun, suhtun memiliki lawan daripada ridho. Kalau orang itu suhtun, maka hilang keridhoannya. Tapi kalau orang itu ridho, maka hilang suhtunnya. Nah, maka sebagai anak itu wajib kita melakukan atau berbuat sesuatu yang mendatangkan keridhaan kepada kedua orang tua. Orang tua kita senang, orang tua kita itu gembira, orang tua kita itu bahagia dia kalau kita melakukan itu. Nah, itu ridho. Maka kata Nabi menyatakan bahwa ridullah fi ridul walidain, bahwa keridaan Allah itu ada pada keridaan kedua orang tua, kedua orang tua kita. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Tapi sebaliknya, kalau orang tua kita itu murka, maka Allah pun murka.
Kadang anak itu dalam kehidupannya, setelah dia berkeluarga, setelah dia selesai dalam menuntut ilmu, setelah dia menjadi orang yang pandai, setelah dia berhasil, setelah dia sukses atau segala macam, kadang-kadang dalam hidup seseorang, kenapa dia masih merasakan gelisah? Kenapa dia masih merasakan bahwa anak-anaknya itu susah untuk diatur? Kenapa dia merasakan bahwa seolah-olah padahal dalam kehidupan material dia memiliki segala sesuatunya. Kesuksesan dalam studi dia sukses, kesuksesan dalam harta material dia sukses, kesuksesan dalam keluarga dia seolah-olah sukses juga, dan kehidupan duniawi dia sukses. Tapi kenapa dalam hal-hal yang hati, dalam hal batin, dalam hal kenyamanan hidup, dia tidak mendapatkan kenyamanan hidup itu? Maka barangkali boleh jadi salah satu faktornya itu adalah karena kemurkaan orang tua. Atau boleh jadi juga satu waktu anak itu kenapa susah dia rezekinya, seolah-olah rezekinya itu tertutup. Dia berusaha ini selalu gagal, dia berusaha itu selalu gagal, dia berusaha ini selalu gagal, selalu menemukan jalan buntu, dia tidak menemukan kelapangan, tidak menemukan kemudahan. Nah, barangkali salah satunya adalah dia tidak mendapatkan ridho kedua orang tua. Dalam belajar, kenapa susah belajar? Kenapa kok susah dalam menghafal? Kenapa kok susah dalam menuntut ilmu? Kenapa kok setiap kali belajar rasanya berat? Kenapa setiap kali ibadah rasanya susah segala macam? Barangkali salah satunya adalah dia tidak mendapatkan ridho dari orang tua. Maka penting kita untuk mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Kenapa? Karena ridho orang tua itu menjadi dasar, menjadi landasan bahwa Allah juga akan ridho kepada kita. Kalau orang tua itu murka, maka Allah pun akan murka. Kalau begitu orang tua itu mendoakan tidak selamat bagi anak, maka dijamin bahwa anak itu tidak akan mendapatkan keselamatan. Kalau orang tua itu sudah mengucapkan satu perkataan yang saya tidak ridho dengan kamu, bahwa semua pengorbanan saya, semua pemeliharaan saya, semua yang telah saya berikan, saya tidak ridho apa yang telah saya berikan kepada kamu, maka anak itu akan mendapatkan kesulitan dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Maka apapun yang dia lakukan itu selalu menemukan jalan buntunya. Kenapa dia selalu dalam keadaan susah? Mengapa seolah-olah selalu dalam keadaan sempit? Kenapa kehidupannya selalu tidak mendatangkan kebahagiaan? Kenapa tidak selalu mendatangkan ketentraman? Maka barangkali salah satunya adalah dia tidak mendapatkan keridhaan orang tua. Maka penting bagi kita untuk mendapatkan keridhaan orang tua. Itu untuk apa? Untuk kita mendapatkan keridhaan dari Allah juga. Kalau orang tua itu ridho, meskipun hidup kita itu susah, maka mungkin akan nyaman kita. Anak-anak akan mudah diatur. Rezeki itu walaupun sedikit, tapi seolah-olah mencukupi dia bagi kehidupan keluarganya. Kemudian kehidupan keluarganya nyaman, hati itu tentram, tenang, segala macam. Meskipun rezekinya mungkin tidak begitu lapang, tidak begitu banyak, tidak begitu melimpah mungkin. Tapi dalam kehidupan sehari-hari dia akan tenang. Kenapa? Salah satunya adalah dia mendapatkan keridhaan dari orang tua. Maka penting bagi anak sebelum ujian, maka anak itu meminta kepada orang tuanya, minta doa. Mak, bah, tolong doakan ulun hendak ujian. Mak, bah, tolong doakan ulun hendak ini. Mak, bah, tolong doakan. Nah, meminta doa kepada orang tua itu salah satu adalah bentuk kita untuk mendapatkan keridhaan dari orang tua. Tapi sebaliknya begitu kita mendapatkan kemurkaan, maka orang tua itu hilang dia keridhaannya. Jadi Allah itu kalau murka dia, maka tidak usah dia melihat hamba itu saja dia tidak mau. Kita itu kalau murka kepada orang lain, jangankan kita berbicara, kita bertemu saja kita tidak mau dengan orang lain itu. Kalau kita sudah murka kepada orang lain itu, tapi kalau kita ridho, kita akan mengharapkan terus bertemu dengan orang itu. Kita akan mengharapkan terus mau berbicara dengan orang itu. Kita mengharapkan mau bergaul dengan orang itu. Karena apa? Karena kita memiliki keridhaan. Ridho itu juga sesuatu yang tidak, sesuatu kekurangan, sesuatu kealpaan, suatu kesalahan. Begitu kita ridho, maka kita akan maafkan kesalahan-kesalahan orang itu. Maka kata pepatah Arab, wa ainur ridho an kulli aibin qalilatun kama aina sukhti tubdil masawiyah. Kalau orang itu ridho, wa ainur ridho an kulli aibin qalilatun. Cacatnya itu seolah dia tidak memiliki cacat. Kenapa? Karena dalam pandangan dia itu dia memandang orang itu dalam pandangan ridho.
Kama aina sukhta tubdil masawiyah. Tapi sebaliknya, kalau orang itu memandang dengan pandangan suhtun, dengan pandangan murka, dengan pandangan marah, dengan pandangan tidak mengenakan, maka apapun kebaikan yang orang lakukan itu seolah-olah kecelaan, itu seolah-olah ketidakbaik. Nah, seperti itu juga kita. Kalau kita ridho dengan orang itu, maka apapun kesalahan orang itu kita akan terima dengan hati yang lapang. Nah, kalau kita punya anak dan kita ridho dengan anak itu, walaupun dia ada salah-salahnya ke kita, kita akan lapang dada, kita akan senang saja. Anak begitu juga, kalau dia ridho dengan orang tuanya, apapun perintah orang tuanya, meskipun dia berat untuk melakukannya, dia akan lakukan itu. Kenapa? Karena dia ridho dengan orang tuanya itu. Nah, Nabi Ismail ridho dengan orang tuanya Nabi Ibrahim, sehingga diminta pun untuk disembelih. Nah, itu adalah perintah Allah. Maka karena sama-sama menanggapinya dengan ridho, Ismail pun menerima dia dengan lapang dada, dengan nyaman, dengan enak. Kenapa? Walaupun itu satu yang akan mengancam jiwanya, satu yang akan menghilangkan nyawanya, memutus kehidupannya segala macam. Tapi karena pandangannya itu adalah dengan pandangan ridho, maka dia akan terima dengan lapang dada. Nah, sebaliknya kalau dia pandangannya itu adalah pandangan kemurkaan, maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan seolah-olah itu tidak akan nampak, seolah-olah itu terhapus. Kenapa? Karena kita memandangnya dengan pandangan suhtun. Maka penting kita untuk mencari dan mendapatkan keridhaan dari orang tua. Maka kata Nabi, ridullah fi ridul walidaini wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah itu akan ada pada ridhonya orang tua, dan kemurkaan Allah itu akan ada pada kemurkaan orang tua. Kalau orang tua itu murka, maka Allah pun akan murka juga. Maka di sini harus hati-hati kita. Harus sebagai orang tua, sebagai pemilik, barangkali itu pemilik keridhaan ke orang tua, maka kita harus hati-hati. Sebagai orang tua, jangan mengucapkan, jangan mengatakan hal-hal yang itu mendatangkan kemurkaan Allah juga. Nah, maka kalau anak harus memperoleh keridhaan, berupaya untuk memperoleh keridhaan dari orang tua, tapi sebagai orang tua sebaliknya harus hati-hati dalam berucap dan berkata-kata. Karena boleh jadi kata-kata itu akan menjadi doa bagi anak-anak kita. Kalau mereka mendoakan sesuatu yang baik, maka itu akan menjadi kebaikan bagi si anak. Tapi kalau orang tua itu mendoakan keburukan, maka itu akan menjadi keburukan bagi si anak. Nah, maka sebagai orang tua dia harus hati-hati dalam berkata, sebagai orang tua dia harus hati-hati dalam berucap. Namun sebagai seorang anak harus juga hati-hati dalam berucap dan berbuat. Jangan sampai ucapan dan perbuatan itu mendatangkan kemurkaan dari kedua orang tua tiga gitu. Maka banyak di hadis-hadis Nabi juga dijelaskan bagaimana seseorang itu harus mendatangkan keridhaan kepada kedua orang tuanya. Ada seorang sahabat yang diriwayatkan dari riwayat Ibnu Umar, annahu ja'a rajulun yasta'dzinu sallallahu alaihi wasallam fil jihad faqala ahayyun walidaka. Nah, kemudian ada seorang sahabat itu yang minta izin kepada Nabi untuk ikut berjihad. Nah, jihad itu satu amal yang paling mulia, satu amal yang paling tinggi, satu amal yang paling besar gitu. Nah, kemudian Nabi bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Nah, kemudian kata sahabat itu menjawab, na'am. Qala fa fihi ma fajahid. Ya, orang tua saya masih hidup. Maka kata Nabi, pada keduanya itulah jihadmu, letak jihadmu. Meskipun jihad itu diperlukan pada saat itu, meskipun jihad itu satu amal yang paling besar, meskipun jihad itu satu yang diperintahkan oleh agama, tapi Nabi tetap tidak mau melupakan kedua orang tuanya. Barangkali Nabi tahu bahwa si anak itu masih punya orang tua. Barangkali tahu Nabi bahwa orang tuanya itu sangat memerlukan si anak itu. Nah, maka kata Nabi, jihadmu itu bukan berperang, tapi jihadmu itu adalah pada memelihara orang tua. Nah, maka Nabi begitu memperhatikan kepada orang tua. Dengan anak itu ada berada di orang tua, maka itulah akan mendatangkan keridhaan kepada anak itu. Orang tua akan ridho kepada anak itu. Sehingga apa? Sehingga perjuangan jihad, sehingga doa-doa dari orang tua, doa-doa dari orang kaum muslim yang baik itu turut membangkitkan semangat kaum muslim dalam berjihad itu tadi. Nah, maka penting kita untuk sampai jihad pun Nabi memerintahkan masih tetap menanyakan kepada
sahabat itu orang tua masih ada atau tidak? Kalau ada, maka jihadnya adalah pada kedua orang tua kita. Jihad sesuatu yang penting, jihad sesuatu yang besar, jihad amalan-amalan sesuatu yang paling mulia, tapi penghargaan, penghormatan, pemeliharaan kepada orang tua itu melebihi jihad kepada kita, jihad kepada di jalan Allah itu tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kata ulama kalau terjadi ta'arud, kalau terjadi pertentangan antara permintaan orang tua dan permintaan ayah dan permintaan ibu, maka yang lebih didahulukan kata Nabi adalah ibu. Kenapa? Karena di salah satu hadis Nabi menyatakan bahwa ayah disebutkan 1 kali, kemudian ibu disebutkan 3 kali. Kepada siapa kami berbuat baik kepada Nabi? Yang pertama adalah kepada kepada ibumu, baru kemudian yang terakhir adalah kepada ayahmu. Ibu disebutkan sebanyak 3 kali. Kenapa kata para ulama? Karena ibu itu yang mengandung dia dalam keadaan lelah. Kemudian dia yang melahirkan, kemudian dia yang menyusukan, kemudian yang merawat dan memelihara kita sampai kita bisa mandiri, sampai kita bisa berjalan dan segala macamnya. Pengorbanan ibu itu lebih besar daripada pengorbanan ayah. Nah, maka kalau ada pertentangan kepentingan antara ayah dan ibu, maka yang lebih didahulukan adalah perintah ketaatan kita kepada ibu kita. Barangkali demikian bahasan topik kita kaitannya dengan akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap ayah dan ibu. Yang pertama adalah bersyukur. Wajib bagi kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Itu yang pertama yang Allah perintahkan. Anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, itu kita harus menjaga perkataan kita. Fala taqul lahuma uffin. Harus jaga perkataan. Wala tanharhuma, harus jaga perbuatan tindakan. Jangan sampai perkataan dan tindakan itu memunculkan ketidakridhaan atau memunculkan kemurkaan Allah terhadap kita. Kenapa? Karena murkanya orang tua itu juga murkanya Allah. Ridhonya orang tua itu juga adalah ridhonya Allah. Mudah-mudahan kita, bagi mereka yang masih memiliki kedua orang tua, bagi mereka yang masih orang tuanya masih sehat segala macam, maka wajib bagi kita untuk taat kepada mereka. Kecuali dalam satu hal, dalam hal akidah. Kalau mereka memerintahkan kita untuk maksiat, kalau mereka memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan kufur dan perbuatan syirik, maka tidak wajib kita untuk taat. Tapi selain itu, kita wajib untuk menaati mereka. Barangkali demikian, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita dijaga, semua kita dijaga. Kesehatan kita terjaga, kemudian kita terhindar dari virus corona yang akhir-akhir ini mulai merebak, dan mudah-mudahan kehidupan kita kembali baik dan kembali jadi normal lagi, dan bahkan mungkin lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kita dapat ketemu lagi di Ma'had dalam pertemuan-pertemuan sesi-sesi tausiah yang lainnya. Demikian, salah hilaf mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi